fokus kepada Tuhannya sehingga lupa dengan kehidupan sosial manusia. Nah ini jamaah yang mungkin butuh modal, bisa jadi ini takmir juga memberikan fasilitas permodalan lewat keuangan masjid. Karena apa, jamaah itu aset harus dipelihara. Berarti nggak masalah ketika dana infak itu dikeluarkan untuk tidak hanya pembangunan masjid, tapi katakanlah untuk sedekah terus pemberdayaan ekonomi, itu berarti nggak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan sedikit berbeda ya, karena memang tamu yang kita undang adalah spesial. Ya, beliau adalah Pak Ustadz atau Kiai. Tak perlu embel-embel. Kiai muda. Beliau adalah Kiai Arif Rahman, Pak. Ya, Arif Rahman. Beliau adalah Ketua Tanfidiyah NU Kecamatan Kuarasan, Kabupaten Kebumen. Sekalian juga sebagai sekretaris LTM NU Kabupaten Kebumen ya. Ada yang menarik dari sosok beliau ya. Saya kenal beliau mungkin belum kenal ya, baru ketemu kali ini, tapi saya direkomendasi oleh salah satu teman saya. Ada seorang tokoh NU yang mungkin cara berpikirnya agak sedikit berbeda, yaitu setelah saya cek status media sosialnya, terutama di Facebook, ini ada salah satu tulisan yang mungkin menggelitik ya. Kalau nggak salah judulnya, agama itu untuk manusia bukan untuk Tuhan. Ini agama itu untuk manusia bukan untuk Tuhan. Waduh ya. Ketika dibaca sekilas dari judulnya ini sedikit kontroversi mungkin ya. Kita langsung tanyakan saja kepada beliau. Ini isinya bagaimana, Pak? Biar lebih kita gali lebih dalam lagi. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa sebenarnya agama ini kan memang tujuannya kan untuk mengatur manusia lah. Nah ini kadang-kadang kita beberapa kaum muslim itu malah berbeda, objeknya malah kepada Tuhannya. Tuhan. Terlalu fokus kepada Tuhannya sehingga lupa dengan kehidupan sosial manusia. Nah ini bahwa agama ini memang untuk mengatur manusia. Nah ini sebenarnya itu substansinya. Substansinya seperti itu ya. Jangan dibalik kan ya. Tuhan itu kan menurunkan kitab lewat Nabi Muhammad SAW. Itu kan yang untuk mengatur manusia supaya bagaimana hidup di dunia ini, ya kan, untuk nanti bekal di akhir nanti. Lebih ke arah bukan memakmurkan ya. Kalau nggak salah ada hadis atau li utami makarimal akhlak. Iya itu. Jadi kan itu sering dibahas ya, Pak ya. Iya. Li utami makarimal akhlak. Jadi akan terjadi sebuah kekacauan ketika manusia itu tidak berpegang pada agama. Ya kan, kekacauan karena tidak punya aturan kan ya. Jadi ketika pabrik itu membuat produk, ya beri HP sajalah, itu pasti ada buku panduan. Ya kan. Beli TV juga ada panduan. Nah ini agama kan juga ada panduannya. Nah disitulah ketika Anda menggunakan HP tidak sesuai dengan panduan, ya pasti akan rusak gitu kan. Ini tombol untuk power, ini tombol untuk buka ini. Sama agama juga punya aturan itu. Contohnya yang terjadi di masyarakat misalnya seperti apa, Pak? Kalau saya lihat dari status yang dibuat Pak Kiai ini, kayaknya nulis status itu karena keresahan atau kerisauan karena dampak COVID ini ya. Saya juga amati di media sosial, juga sempat rame di Twitter, yaitu waktu itu viralnya katanya sih statementnya Gus Nadir Syekh Hussein ya itu, tapi ternyata setelah di cross check itu bukan, bahwa statementnya bilangnya begini, sekarang tokoh agama itu
itu sedang cari muka depan Tuhannya. Itu saya baca tulisan itu apa ketawa sendiri gitu loh. Ya karena memang dengan adanya COVID yang nyata ya bahwa itu penyebarannya sangat masif terus cepat, kemudian kok tokoh agama yang notabene-nya itu tidak hanya jadi panutan di masyarakat yang dengan hanya Tuhannya, juga jadi panutan di kehidupan sosial. Itu mungkin hampir sama yang ditulis dengan Pak Kiai ini. Ya, jadi kebetulan kan saya kan di LTMNU ya, Lembaga Takmir Masjid. Ini penting sekali tokoh-tokoh agama di masyarakat yang bersentuhan langsung dengan umat ini kan harus punya kesatuan ritme yang sama dengan kebijakan pemerintah, ya kan, yang mengarah pada kemaslahatan. Nah, kayak akhir-akhir ini kita sedang kena musibah, yaitu wabah corona ini. Ya, seharusnya memang ya tokoh masyarakat, tokoh agama yang berkaitan, karena agama itu kan juga pasti bersinggungan dengan khalayak atau umat secara banyak gitu kan ya. Contoh di masjid lah, ya kan, bahwa ini peran tokoh agama itu harus berperan dengan baik, ritmenya sama dengan kebijakan pemerintah yang itu mengarah pada kemaslahatan. Ini jangan pemerintah bilang A, organisasi keagamaan juga A, sampai bawah tidak selaras. Ini kan nanti tidak membuat wabah ini tidak cepat selesai. Itu kalau menurut Pak Kiai kendalanya apa? Kenapa kok sampai katakanlah pemerintah sudah menginstruksikan bahwa anjuran untuk tidak sholat jamaah di masjid, tidak sholat Jumat di masjid, kemudian di tingkat bawah, katakanlah di desa-desa itu kok malah seakan-akan menolak gitu loh. Padahal MUI juga sudah menganjurkan itu. Apakah karena ini hanya sifatnya anjuran sehingga ya begini di tingkat bawah kurang menyetujui ya. Kita harus husnudzon. Artinya apa? Memang di sisi lain itu mungkin bentuk ekspresi keagamaan. Ini ada semangat keagamaan tinggi ya, yang tinggi, tapi sayang tidak diikuti dengan basic keilmuan yang baik lah, sehingga anjuran pemerintah, anjuran ulama, organisasi ulama dari mulai pemerintah, MUI, NU, Muhammadiyah, ya kan, itu tidak kurang sampai bawah kurang begitu. Nah, ini memang mungkin PR kita sebenarnya. Kenapa ulama yang sudah memberikan anjuran ini kan kalau dibilang wajib nanti karena ini sensitif masalahnya, kan ya. Jadi mungkin bahasa yang paling tepat yaitu anjuran. Anjuran itu kan sudah mulai setengah mendekati kewajiban sebetulnya kan. Makanya ini PR kita kok tidak sampai di tataran bawah, tidak begitu. Ini apakah ada keterputusan keterputusan keberagamaan atau apa ini namanya ini. Jadi yang ini butuh ya kita garap ini. Apakah mungkin juga karena level informasi atau keilmuan yang nggak sebanding sehingga menyebabkan ini bisa ada kesenjangan mungkin. Ada ketidaksadaran dari umat sendiri yang memang ini ya jadi PR kita. Jadi kesadaran ini harus dibangun. Nah, kalau kita berbicara umat berarti tokoh agamanya ini yang harus kerja karena lebih ekstra gitu ya. Contoh ya kan, saya lihat di Kebumen ini ada yang dia tokoh agama sekaligus juga mungkin pengelola masjid juga, kayak Pak Kiai Nur Sodik, ketua MUI itu kan juga punya imam juga pengampu masjid di Karanganyar. Ini kan tegas juga, dia punya wibawa, punya pengaruh kan ya. Nah, ini dia mampu kan, beliau mampu kan ya. Nah, ini di bawah ini yang mungkin ya saya nggak tahu, ini juga PR yang harus saya pikirkan masalahnya kan ya.
Bahkan di salah satu desa di Kebumen ini saya dapat cerita dari teman saya, ada takmir yang sampai mengundurkan diri itu. Gara-gara ya antusias masyarakat yaitu tingkat ini keberagamannya masyarakat mungkin tinggi, ketika ada anjuran seperti itu dari pemerintah mereka kayaknya menolak kayak itu dengan alasan katakanlah pasar saja masih dibuka kok, masjid masjid ditutup gitu. Bahwa kita tidak boleh, ini kan sebetulnya kan menurunkan derajat masjid. Ketika masjid itu sudah dilevelkan dengan pasar, ini kan nggak bisa, nggak boleh. Nggak bisa ya, bukan tataran, bukan ininya ya. Iya itu pasar kok ramai. Loh pasar kan dalam beberapa hadis memang dikatakan tempat yang kurang baik, betulnya kan. Kalau masjid kan suci, tempat yang mulia. Makanya pemerintah NU, Muhammadiyah, MUI itu menyarankan untuk beribadah di rumah. Ya kan, itu apa salah satu tujuannya? Jangan sampai menjadi klaster penyebaran wabah ini ya. Coba bayangkan kalau itu biasa kan ya, tetap biasa, itu ada kerentanan, ada resiko yang luar biasa. Jangan sampai masjid itu menjadi klaster baru penyebaran wabah corona. Malah ketika katakanlah kok ngeyel terus Malaysia itu jadi tempat penyebaran, bisa jadi malah masjidnya yang kena atau agama itu yang kena. Coba ada ormas mungkin ya yang jadi bulan-bulanan kemarin. Iya di media sosial kan, itu. Kan ya. Ya karena mungkin sifat keras hatinya kan ya. Karena disuruh jangan membuat keramaian atau mungkin perkumpulan karena ini berisiko luar biasa. Jadi kalau ya sih kenapa masjid tidak boleh sementara kan ya, pasar masih boleh. Ya masa cari ke masjid mau belanja di masjid kan nggak mungkin gitu kan ya, belanja itu ya di pasar kan tidak mungkin juga ditutup. Kebutuhan pokok itu kan harus tetap jalan. Sedangkan masjid itu masih bisa berada di rumah. Ini faktor kan ya, kan darul mafasid muqaddamun jalbul masalih. Ya, sekarang juga begini ya, kalau umpamanya pasar ditutup terus kita beli kebutuhan di mana kan, sedangkan kita ke masjid itu butuh makan gitu loh. Ya, akhirnya ketika pasar ditutup masjid dibuka, ya sama saja masjid nanti juga nggak ada isinya karena kita nggak bisa makan. Mungkin gambarannya seperti itu. Jadi masjid ini masih kita beribadah di rumah masih bisa, toh juga kan tidak ditutup, artinya hanya sesuai dengan edaran dari NU kan ya hanya beberapa lah sesuai dengan protokol kesehatan. Itu kemarin. Kalau sekarang kita kan sudah menghadapi new normal kan ya. Kalau kemarin kan ya resikonya luar biasa nih. Itu aja NU, Muhammadiyah, MUI, pemerintah itu sudah kerjanya luar biasa. Ini masih aja terjadi penularan. Coba bayangkan kalau NU, MUI dan ormas-ormas yang lain tidak memberikan fatwa seperti itu. Ini luar biasa kan ya. Sudah dihimbau untuk beribadah di rumah saja, sudah masih banyak yang itu terbukti. Beberapa itu yang ormas yang tadi disampaikan ya terpenularannya dari masjid gitu ya. Jadi kita kan bawa ke masjid itu bermanfaat. Nah, tapi menghindari kerusakan atau bahaya itu lebih utama. Kan itu darul mafasid kan kaidahnya kan begitu. Jadi itulah kan ya. Kalau sekarang ya sudah beberapa pemerintah sudah new normal ini, masjid-masjid sudah mulai dibuka. Tapi bukan ditutup tidak boleh jamaah ya. Ada ya boleh lah, mungkin takmir tok ngono gitu. Jadi hanya berapa 4 orang atau tidak masalah, itu juga harus dengan social distancing. Terus kemudian jadi gini, dengan adanya corona ini saya berpikir bahwa fungsi takmir ya, fungsi masjid itu ternyata sekarang itu baru diuji atau baru diuji katakanlah diuji. Jadi takmirnya itu memang kayak gini. Fungsinya seperti apa lah? Nah ini sekarang benar-benar diuji dengan adanya COVID ini. Kalau menurut Pak Kiai, fungsi takmir dengan adanya takmir masjid itu sendiri seberapa besar? Ya, sisi lain yang harus kita cermati, ada beberapa orang yang mengelola masjid ini yang orang tidak berkompeten di dalam bidang
kemasjidan, kemakmuran masjid. Banyak kita jumpai di masyarakat, ya kan, orang yang mungkin tidak kompeten dari segi keilmuan, ya kan, bagaimana strategi memakmurkan masjid itu tiba-tiba dia jadi karena unsur ketokohan bisa jadi, ya kan, dia jadi pengurus masjid. Tapi ya hanya rutinitas biasa aja, bangun, ya kan, bangun, bikin ini, bikin itu, kan ya. Tapi bagaimana memakmurkan masjid, strateginya dia tidak punya. Nah inilah pentingnya beragama dengan berilmu, ya kan. Apalagi seorang takmir juga harus orang yang seharusnya lebih faqih, punya pengetahuan agama yang baik, ya kan, punya moralitas yang baik, ya kan. Jangan jadi takmir malah menjadi unsur politik tingkat lokal, gitu. Dan itu banyak masalahnya. Iya, karena memang dengan ada terutama di tahun-tahun politik itu biasanya masjid-masjid sudah menjadi tempat katakanlah kampanye politik praktis, dan itu jadi, memang benar nyata itu mungkin juga pengaruh di takmir juga apa gimana? Jadi takmir ini memang di LTM NU itu ada yang namanya program yaitu diklat muharik masjid atau mungkin diklat ketakmiran. Bagaimana isinya di situ yang mengarahkan, mendidik, membimbing bagaimana membangun strategi memakmurkan masjid. Ini penting sekali. Masjid itu wilayah di sektor lokal itu yang mempunyai kekuatan luar biasa. Asal ketika takmirnya itu punya wawasan, punya strategi, punya metodologi bagaimana membangun umat, ya kan. Umat ini karena sudah kebebasan sudah keumatan, ya kan. Jadi jangan rutinitas yang sifatnya bersih-bersih masjid, kebersihan masjid, pembangunan, sholat 5 waktu, itu kan rutinitas biasa. Tapi bagaimana memikirkan masjid itu, contoh, ya kan, masjid itu kan banyak asetnya. Yang jarang tersentuh itu jamaah. Jamaah itu adalah aset. Sementara yang banyak dipahami aset masjid itu ya mungkin motor, ya kan, hal-hal yang sifatnya bendawi itu kan ya, atau punya kas sekian, ya kan ya. Nah itu kan sangat monoton sekali. Yang harus disentuh justru adalah aset berupa jamaah. Berarti jamaah dengan ramainya masjid, jamaah yang berkunjung di situ itu katakanlah menjadi tolak ukur kesuksesan ketakmiran masjid. Artinya itu apa? Takmir itu bukan hanya memikirkan bangunan masjid, bukan hanya rutinitas. Artinya memikirkan jamaahnya harus dipikirkan. Artinya apa? Jamaah datang ke masjid itu, ya, dia itu satu harus bahagia, dan bagaimana takmir itu juga memikirkan jamaah. Artinya apa? Kalau menginginkan masjid ini makmur, ya kan, makmur bukan dalam artian yang datang banyak tok loh. Tapi apa? Jamaah juga makmur. Makmur dalam segi ekonomi atau apa? Dari ekonomi makmur, dari kesejahteraan batin juga makmur, sehingga mereka datang masjid antusias. Artinya gini, jangan, kita kan banyak beberapa tokoh agama mungkin atau ustadz lokal kan ya. Ini kalau nggak jamaah ini dosa apa-apa gini. Ini jangan hanya berbicara itulah. Tolong juga masjid ini menjadi sumber kekuatan inspirasi bagi takmir bagaimana membangun umat, membangun jamaah. Jamaah ini harus dibangun mentalnya, spiritualnya, ekonominya juga. Ya kan. Artinya jamaah ini juga yang datang-datang mereka nggak mumet. Kalau ada jamaah yang mungkin butuh modal, bisa jadi ini takmir juga memberikan fasilitas permodalan lewat keuangan masjid. Karena apa? Jamaah itu aset, harus dipelihara. Kan jadi, gitu. Katakanlah tadi kan Pak Yai bilang bahwa ketika ada orang katakanlah punya utang atau ingin bangun sesuatu, bisa takmir bisa memfasilitasi di permodalan mungkin ya. Dari katakanlah uang infak yang ada di masjid itu. Berarti nggak masalah ketika dana infak itu dikeluarkan untuk tidak hanya pembangunan masjid, tapi katakanlah untuk sedekah, terus pemberdayaan ekonomi, itu berarti nggak masalah. Ya tidak masalah. Itu kan sebetulnya kayak gini, yang jadi masalah itu memang jadi bahasan khilaf ya, karena itu dana masjid kan ya.
Jadi akadnya ini yang harus diperjelas. harus diperjelas. Ya jadi mungkin di situ sifatnya bentuk sedekah itu kan luas nanti pengertiannya. Iya. Ya kan. Infak juga luas sebetulnya. Tapi ya nggak masalah sebetulnya karena apa itu? Bahwa jamaah adalah aset dan aset itu harus dipelihara. Ya kan? Jangan ini ada keuangan masjid, memelihara aset masjid dalam bentuk membangun tempat wudhu atau apa keramik apa itu kan memelihara juga fisik. Tapi ini memelihara aset dalam bentuk jamaah loh. Nah ini yang orang belum yang mungkin sebagian besar para pengurus takmir belum memahami. Iya sejauh itu. Ini ya. Sehingga terfokus Masjidnya besar, masjidnya megah, besar, mewah, ya kan lampunya gemerlap, ya kan jamaahnya nggak dipikirkan. Padahal ternyata aset. Ketika sholat 5 waktu cuma 1 baris. Iya kan. Coba kalau bayangkan nanti jamaah itu kan, jadi mungkin ada rumah yang ada dana yang sifatnya mungkin di masjid yang bisa digunakan untuk memfasilitasi, contoh mungkin pinjaman lunak atau apa kan. Itu bisa digunakan untuk itu. Jadi kemakmuran jamaah itu bukan pada level keaktifan dia datang ke masjid, tapi pada level kehidupannya dia keseharian. Nah, mungkin kalau ada jamaah yang mungkin dia tidak punya pekerjaan, ini kita fasilitasi, ya kan, belikan becak atau mungkin kasih permudahan apa sifatnya pinjaman lunak. Nah ini memang harus dirumuskan juga. Dari kalau dari LTNU sendiri, apakah program seperti ini sudah ada rancangannya apa? Ya kemarin sudah wacana sudah, ya kan kita kan memang baru lah ya. Jadi kita sementara ini masih pelangisasi. Jadi banyak masjid-masjid yang mungkin beralih fungsi, disalahgunakan bisa jadi kan, ya. Mungkin politik, mungkin faktor apa kan ada. Nah ini saya kalau masalah pandangan di jamaah itu, jadi untuk LTMNU sendiri ya sebenarnya pelangisasi bahwa ini masjid di bawah naungan Nahdlatul Ulama, ya kan, karena sesuai dengan aturan pemerintah kan begitu, bahwa lembaga-lembaga sosial ya kan, itu harus di bawah naungan lembaga Menkumham, berbadan hukum lah ya. Memang gitu kan, ya. Sekarang juga pengetahuan saya juga mushola atau masjid itu harus wakaf gitu ya, karena memang yang terjadi di desa-desa itu banyak yang statusnya belum jelas. Mungkin pemilik tanahnya dulu ketika mewakafkan hanya sekedar lisan tanpa ada bukti, kemudian ke bawah-bawah keturunannya itu masih merasa bahwa ini warisan gitu. Nah ini itu menjadi masalah kan. Ini saya ingin ingat ini. Jadi ada masjid yang memang sejarah masjidnya ini penting juga. Ada masjid yang, kalau masjid yang baru-baru kan didirikan atas inisiatif masyarakat. Jelas akadnya jelas. Ya kan, ini diwakafkan urunan gitu kan, dari ini biasanya terklarifikasi dengan baik. Tapi yang masjid-masjid punya sejarah yang dari dulu tempo dulu ini kadang-kadang jadi bermasalah wakafnya. Bukan hanya wakafnya, termasuk pengelolaannya. Ya kan. Tapi saya lihat ada beberapa masjid yang sudah mulai mengarah pada pengelolaan yang modern. Ada manajemennya dibangun dengan baik. Bukan unsur ketokohan saja. Ya kan. Nah, ini kan masih banyak masjid-masjid kita yang dikelola oleh karena unsur ketokohan. Ya kan. Jadi ketokohan ini. Nah, manajemennya tidak jalan dengan baik. Ya kan. Akhirnya. Tapi kalau masjid ini dibangun dengan manajemen yang baik, kan. Contoh ya kan, penentuan siapa yang mau khutbah, ya kan, yang mau isi khutbah siapa, imamnya siapa, kan ya. Itu kan malah enak. Kan. Tapi kalau nanti yang karena unsur ketokohan biasanya ini perubahannya lambat. Ya. Malah bisa jadi karena ya ketokohan itu malahan bisa jadi tempat rebutan atau jadi perebutan, sehingga ya kalau unsur ketokohan ya kan, terus sehingga unsur
karena wakaf keluarga itu kan ya. Ini biasanya sering rame. Sebetulnya ini rame itu kan ya. Mungkin ramenya di mana? Rame ketika terjadi pergantian takmir. Ya kan ada mungkin perebutan yang, tapi menurut saya kalau ada orang yang punya hero kepengen jadi takmir bagus, itu sudah. Artinya kepengen memakmur masjid. Tapi yang tidak baik itu ketika mengandung unsur niatan yang tidak baik. Contoh mungkin politis atau apalah. Jadi masjid ini kan betul sumber perubahan luar biasa itu di masjid. Pusat perubahan di masjid sebetulnya. Ya kan. Jadi bagaimana pengajian atau mungkin ceramah-ceramah ini harus diisi dengan konten-konten yang Islam, tawassut, tasamuh, tawassum, ta'adul. Ya, ini penting karena ada beberapa masjid yang digunakan sebagai upaya provokasi. Ini terjadi kemarin di Pilkada Jakarta itu. Iya, Pilkada Jakarta itu. Jadi masjid itu digunakan untuk mobilisasi, provokasi, menebar fitnah. Nah inilah. Ya. Bahkan ketika ya mungkin ketika ada orang yang di luar golongannya mau sholat di situ sampai dilarang. Jadi ini kenapa bahwa masjid itu sebagai tempat perubahan itu ya di sinilah. Karena unsur tempat berkumpulnya jamaah, banyak orang di situ, tempat mencari ilmu juga masjid itu kan. Ya inilah gitu. Jadi sudah saatnya lah masjid-masjid kita itu berubah menjadi sebuah tatanan manajemen, pandangan bagaimana memakmurkan masjid, punya strategi yang termanage dengan baik, bukan hanya unsur ketokohan ansih saja. Ya karena rawan ini biasanya gitu. Ya, terbangun dengan manajemen bagus. Ini jarang. Kenapa masjid? Kenapa anak-anak muda sekarang ini ada keengganan datang ke masjid? Bisa jadi mungkin kurang cocok dengan imamnya, ya kurang cocok dengan pengurusnya gitu. Iya. Jadi ini kan ada, saya banyak dengar cerita-cerita kan, males saya dengan imamnya kan ya, saya males kan. Ya ini kan berarti ada masalah. Jadi PR besar. Iya. Ini masjid bukan menjadi sebuah agen perubahan, bukan menjadi tempat perubahan, menjadi tempat untuk berwisata kan ya. Masjid itu kan harus tempat berwisata. Wisata ruhani maksudnya itu kan ya. Bahwa datang ke masjid ya ibarat kita seorang pemuda mau datang ke tempat pacar. Itu kan rindunya luar biasa ya. Nah, di situlah. Jadi bagaimana membangun masjid, ibarat seorang anak muda, dia akan datang ngapel ke pacarnya dengan, nah inilah yang berarti kan ketika ada jamaah yang mungkin mau datang karena ini, berarti ada masalah nih. Ya, jadi manajemennya nggak berjalan dengan baik. Kalau menurut Pak Ik, salah satu mungkin bisa dikatakan trik lah ya. Trik untuk bagaimana pemuda, kalau sekarang kan kita sudah tahu umum di mana-mana ya, masjid ya isinya orang-orang tua ya yang rajin ke masjid. Tapi kalau kalangan muda ini kayaknya untuk datang ke masjid masih enggan ya. Ya nggak jauh-jauh lah, saya sendiri katakanlah untuk jamaah 5 waktu katakanlah juga masih sangat berat. Ini dari LTMNU sendiri mungkin sudah punya rancangan bagaimana untuk bahwa takmir itu harus punya kurikulum lah. Artinya mungkin rencana kerja 1 tahun ini mau ngapain, 1 tahun ini mau ngapain, tawarkan pada jamaah ya kan. 1 tahun ini kegiatannya ya ada, bukan ya sekitar yang sifatnya rutinitas kan. Tapi ada rencana-rencana besar, jangka panjang juga, jangka pendek juga. Tawarkan juga, ini loh kurikulumnya 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, kita akan seperti ini. Tawarkan pada jamaah, ya kan. Terus konsultasikan dengan para ahlinya, dengan para tokoh, dengan akademisi, dengan para orang-orang yang berkompeten dalam bidang kemajuan masjid. Bagaimana membangun masjid ini? Berarti harus dikelola secara profesional katakanlah. Iya, bukan hanya dari sisi manajemen, keuangan juga. Iya, bagaimana pengelolaan keuangan, ya kan.
Ini jangan sampai orang di masjid itu banyak dana loh, ya. Nah ini pemanfaatannya nih, ya ketika dana di masjid itu ngendon atau istilah mengendap itu kan malah nggak manfaat. Iya. Orang infak sodako ya itu kan harapannya amal jariyah Bermanfaat. agar bermanfaat. Semakin cepat digunakan, semakin bermanfaat. Loh kalau nanti ini dikumpulkan, mengendap, mana nilai maslahatannya? Nggak ada. Padahal harapan orang yang mau infak itu agar cepat bermanfaat. Kalau nggak digunakan nggak manfaat. Iya. Sekali lagi saya ingin menekankan, jangan silo dengan bangunan-bangunan. Ya kan, tapi bagaimana membangun jamaah ini yang makmur, ada anak muda yang belum punya pekerjaan, bagaimanalah caranya supaya mereka bisa berwirausaha, ya kan, itu kan malah bernilai manfaatnya luar biasa, ya kan, bisa jadi kalau mungkin ada anaknya orang yang jamaah punya anak nggak bisa sekolah, kan bikin yang namanya beasiswa dibiayai oleh masjid, ini penting ya. Ini Dan itu jarang tergarap ya. Ya ini memelihara aset masjid. Dia jamaah. Dia mau anaknya mau sekolah aja nggak bisa, ya kan. Lalu juga masjid itu menyekolahkan atau mungkin membiayai jamaah yang mungkin anak yang di pondok biayai. Syarat besok kamu pulang di pondok ini urus masjid. Ini kan bentuk kaderisasi. Iya, kaderisasi. Ini orang itu, aduh saya kalau ada orang, kalau pengurus masjid cuma senang ngumpul-ngumpul bangga dengan masjid, keuangan masjid, saya malah nggak respect dengan itu, nggak manfaat itu, nggak manfaat Tuhan. Iya coba kan ya, ada anak biayai dia kuliahnya, ya kan, biayai dia di pondok pesantren, ya kan, fasilitasi dengan keuangan masjid, ini manfaatnya luar biasa, ya kan. Dan orang yang anak yang di pesantren nanti pasti akan bilang saya dibiayai oleh masjid, maka saya harus memakmurkan masjid. Manfaatnya luar biasa. Bangunan udah cukup lah, udah bagus lah. Iya, mana sih ada masjid jelek? Nggak ada kan? Nggak ada. Hampir dikatakan tidak ada. Nggak ada, masjid jelek itu nggak ada itu kan ya. Ya penting ini, ya kan, nggak ada masjid jelek lah kan ya. Berarti memang sudah saatnya kita bangun pola pikir baru ya, terutama iya, di pengurus takmir ya. Takmir. Makanya ini kalau berbicara masjid kan sebenarnya kan ya kompleks sekali permasalahannya ya. Bahwa memilih takmir juga ya satu harus kompeten lah, utamakan yang tahu ilmu agama, manajerial juga, ya kan, ini penting kan. Ada ketokohan bisa jadi, punya wawasan terobosan bagaimana membangun masjid kan ya. Dan jangan ditinggalkan bagaimana masjid ini harus menjadi tempat membangun Islam moderasi lah, Islam yang moderat, ya kan. Ini penting karena keberagamaan yang moderat ini yang lebih diterima di kalangan kita. Oke, sangat luar biasa ini obrolan kita. Mungkin bisa saya tarik kesimpulan bahwa tadi kita buka dengan bahwa agama itu tidak hanya untuk Tuhan tapi untuk manusia. Ya. Kalau dikaitkan dengan masjid ini ya sama halnya dengan agama, karena pusat agama, karena Islam itu pusatnya di masjid, maka masjid tidak hanya mengatur hubungan kita dengan Tuhan saja tapi juga dengan manusia. Oke. Sebelum saya tutup satu atau kalimat harapan Pak Kiai tentang masjid. Ya, saya mungkin mengulangi lagi ya, masjid ini tempat perubahan. Masjid tempat perubahan ya. Tempat perubahan, maka sudah selayaknya masyarakat berpikir jauh ke depan bahwa memilih takmir ini jangan sembarangan lah. Artinya orang yang punya kompetensi memakmurkan masjid, bukan hanya kompetensi, moralitas juga perlu dipikirkan. Jangan sampai pengurus takmir moralitasnya kurang di masyarakat kurang begitu. Ini akan jadi masalah baru masalahnya. Dan jangan lupa
bukan jadi agen perubahan tapi malah agen. Iya, malah bukan masjid itu kan harus jadi tempat untuk memecahkan masalah. Iya. Bukan malah ke masjid malah jadi tambah masalah. Nah, ini yang harus di perbaharui cara berpikir kita. Dan jangan lupa selalu taat dengan himbauan para ulama kita bagaimana membangun masjid, membangun jamaah. Ini harus satu ritme dengan para ulama kita, ya kan. Jadi ulama bilang seperti apa, himbauan ulama seperti apa, ya kita ikutilah, ya kan. Pemerintah seperti apa, dari ormas Islam, NU, Muhammadiyah, MUI, ya kan, atau ormas kita ikuti supaya ada keselarasan, ada ritme yang sama, bahwa ada perubahan dari atas ke bawah yang satu ritme. Iya, jangan sendiri jalannya. Ini ya yang kasus terjadi kan kemarin ini. Ya, ya. Oke, matur nuwun, terima kasih banget, Pak. Nanti kita insya Allah nyambung lagi di obrolan yang lebih menarik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.